Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan kita di sini dengan Michelle dan Riani dalam acara Opsi, Obrolan Inspirasi. Pada hari Sabtu 11 Desember 2021 di Cafe Janji Jiwa. Dalam 30 menit ke depan, kita akan menemani pemirsa semua tentunya dengan tema yang sangat menarik, apalagi untuk pemirsa semua yang tertarik di dunia atlet dan taekwondo. Ya, benar sekali. Karena menjadi atlet yang mendapatkan medali di pertandingan itu ya menjadi keimpian semua atlet ya, Kak. Iya. Terus juga untuk mendapatkan medali tersebut bukanlah hal yang mudah ya, pasti butuh perjuangan banget. Tentunya menjadi atlet kan perlu kerja keras dan perjuangan yang sangat benar keras sekali. Ya. Iya. Hingga pada akhirnya ia berhasil membawa pulang medali dan membanggakan Universitas Slamet Riyadi. Luar biasa sekali ya, Kak. Ya. Karena itu pemirsa, pada kesempatan yang luar biasa sekali di studio kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dia adalah Kak Ade Kumarasandi. Ya. Kakak Ade Kumarasandi ini beberapa waktu yang lalu itu mendapatkan medali perak cabang olahraga taekwondo di PON ke-20 Papua 2021 ya, Kak. Benar. Ya. Sebelum saya menyapa narasumber kita pada kali ini, saya akan memberi kesempatan bagi pemirsa semua yang ingin menanyakan tentang pembahasan kita pada hari ini. Kalian bisa menulis Q&A di Instastory Opsi atau obrolan inspirasi dan nantinya akan tentunya kita jawab pada akhir acara. Iya, benar sekali. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman langsung di situ aja ya, Kak. Oke. Langsung saja kita sambut tamu kita, Kak Ade. Ya, selamat pagi Kak Ade Kumarasandi. Enaknya kita panggil Kak Ade apa Kak Ade Sandi aja? Biasanya. Oh iya. Orang manggil saya Ade. Oh iya, Kak Ade ya. Terima kasih banget ya Kak udah nyempetin hadir ke acara kita pada kali ini. Tapi saya sekali ya Kak Osan nggak bisa berhalangan hadir pada kali ini. Iya, karena Kak Osando kemarin itu sempat dihubungi juga ya Kak, tapi katanya ada berhalangan karena ada mewakili seleksi timnas di Bogor. Ya, betul. Oh iya, padahal sudah sebenarnya suatu diskusi yang bagus banget ya kalau dengan Kak Osanando juga bareng dengan kita. Ini kan kita berbicara tentang taekwondo kemarin yang Kakak dapat medali perak gitu ya Kak. Tentu suatu kebanggaan tersendiri dalam diri Kakak gitu bisa membawa kejuaraan apalagi bagi universitas gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana sih perasaan Kakak setelah berhasil meraih medali perak pada ajang PON ke-20 di Papua itu? Perasaan saya tuh pasti senang ya, apalagi bisa mendapatkan medali perak di PON 20 di Papua. Karena saya juga dulu pernah ikut PON 2016 di Jawa Barat dan saya itu mendapatkan medali perunggu. Nah, tentu ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Saya bisa dapat medali perak itu pun juga saya itu nggak expect bisa dapat medali perak karena di kelas saya yang dipertandingkan itu banyak banget mantan atlet nasional. Jadi saya itu yang lebih muda dari saya dan memiliki postur yang lebih baik dari saya. Jadi saya lebih nggak expect sih bisa dapat medali perak di sana. Iya. Jadi berarti sebenarnya nggak expect ya Kak ya, cuman karena kerja keras dan kegigihan Kakak jadi bisa. Kalau boleh tahu gimana sih Kak awal mulanya bisa jadi perwakilan untuk ajang PON ini? Bisa ikut perwakilan PON itu dilihat dari itu sih Mbak, dari prestasi-prestasi sebelumnya sebelum PON itu. Jadi sebelum PON itu kan ada banyak kejuaraan, terus juga banyak ada Porprov itu tingkat provinsi. Jadi lebih sering itu diambilnya dari situ sih, dari pencapaian kalau bisa dapat medali emas dia bisa ikut seleksi, pasti direkomendasiin sama pelatih di sana, ikut rekomendasi buat seleksi atlet PON. Untuk seleksinya itu mudah atau enggak sih Kak? Mudahnya ya nggak mudah banget, soalnya
Mudahnya itu karena kita kan pernah melawan lawan kita yang pas waktu di Porprov itu. Jadi kita udah tahu apa skill dan kemampuannya dia. Jadi susahnya ya mungkin cuman apa habis Porprov itu kan selang beberapa bulan baru ada pemanggilan atlet. Jadi susahnya itu mungkin jaga kondisinya aja sih. Jaga kesehatan ya Kak, kesehatan apalagi sama kemarin Stamina ada- fisik juga. Iya. Berarti lebih ke banyaknya lebih ke seleksi-seleksi fisik gitu ya kak? Ya, soalnya taekwondo itu kan fisik, teknik semuanya kan lebih capek sih, lebih dilatihnya lebih berat dari Iya. Ini ya kak, karena melatih taekwondo itu kan tidak mudah gitu ya kak. Tidak gampang karena kemarin juga saya itu sempat ikut gitu kan kak, tapi nggak bertahan gitu. Nah, kira-kira sejak kapan sih kak Ade ini mulai menekuni taekwondo begitu? Kalau awal mula saya ikut taekwondo itu waktu kelas 3 SD. Jadi ceritanya itu karena saya kan waktu kecil itu sering main ke rumah teman. Jadi waktu pulang sekolah itu langsung main ke rumah teman. Jadi jarang di rumah gitu loh. Pada suatu hari ibu saya itu langsung pas saya main, ibu saya itu langsung jemput saya dan itu tuh langsung diajak ke tempat latihan taekwondo. Jadi langsung saya itu pada waktu itu langsung didaftarin di sana. Jadi saya nggak expect bisa ikut taekwondo itu dari situ. Tapi dari kecil ya Kak? Iya. Iya, dari kecil. Berarti memang kalau mau ikut ini taekwondo itu butuh dilatih dari sejak dini Iya. memang benar ya kak? Iya. Kalau kan ikut atlet-atlet kayak gitu kan pasti ada kendalanya ya Kak ya. Kalau boleh tahu kendala kesulitannya itu apa ya Kak? Kalau kendala dari dalam taekwondonya itu mungkin karena mungkin karena dapat cedera itu mungkin kesulitan yang sangat berat ya. Soalnya kan kalau kita jadi atlet, apalagi kita dapat cedera kan kita kan nggak bisa latihan dengan maksimal, terus bisa mencurahkan tenaga kita dengan baik. Kalau dari luarnya itu mungkin karena ketinggalan di bidang pendidikan sih pasti. Oh iya. Jadi kita nggak bisa ngikutin pelajaran normal kan. Terus kalau pernah nggak sih Kak mengalami cedera yang terparah atau gimana? Kalau cedera terparah kemarin mungkin sebelum pon kemarin sih. Jadi betis saya itu pas waktu latihan betis saya itu sakit dan itu sampai nomor merah gitu, besar banget. Itu saya tuh hampir sebulan nggak latihan. Tapi untungnya bisa ikut pon ya Kak? Ya, Iya. waktu itu malah saya hampir didegradasi karena saya tuh kan persiapan pon kan udah tinggal sedikit. Nah, pas saya dapat cedera, saya tuh pelatih tuh manggil saya gitu kan, saya nggak bisa ikut latihan, nggak bisa ikut apa-apa. Jadi saya cuman yang lain latihan saya cuman di pinggir, cuma stretching. Nah, waktu itu malah saya lebih semangat lagi dan malah cepat sembuh jadi cedera. Cepat pemulihannya Iya. ya Kak? Iya, karena memang sudah dilatihkan Iya, sejak dulu, iya. jadi ya sekali cedera, untungnya sudah ada itu gitu ya kak. Ya, itu tadi sesi-sesi kita bertanya dengan Kak Ade, bagaimana perjuangan dia menjadi seorang atlet taekwondo, bagaimana perjuangan dia mendapat kejuaraan. Ternyata tidak mudah ya kak, ada pahit-pahitnya juga ya gitu. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya akan ada perbincangan yang lebih seru dan tentunya sangat menarik. Stay tune dan on Opsi. Kembali lagi dengan kita di Opsi, obrolan inspirasi. Tentunya masih dengan kita berdua ya, dan juga atlet kebanggaan kita Kak Ade Kumarasandi. Nah, tadi kan kita udah cerita nih, Kak Ade udah cerita gimana tentang perjuangannya hingga bisa mewakili Universitas Lamrani di PON 20 2021. Terus kalau dari ceritanya Kak Ade tadi itu ya, kok kayaknya sibuk banget gitu ya Kak, karena kan latihan taekwondo, terus kuliah gitu, belum lagi aktivitas-aktivitas lain gitu kan Kak ya. Nah, kira-kira kesibukan kakak yang lain gitu selain taekwondo sama kuliah itu apa ya? Kalau kesibukan sekarang sih lebih ke taekwondo sih mbak. Soalnya kan tahun depan itu ada Porprov.
2022. Terus juga ada POM itu mewakili universitas, jadi saya mewakili Universitas Slamet Riyadi buat tahun depan. Terus juga saya banyak olahraga kayak sepak bola, futsal gitu buat jaga kondisi aja sih. Kalau boleh tahu POM-nya itu di mana Kak nanti tahun depan? Kalau POM-nya sih harusnya di Sumatera kalau nggak salah, Mbak. Untuk seleksinya tahun Kalau seleksinya itu, kalau POM itu dari bawah sih. Jadi kayak dari Sesolo dulu, nanti Sesolo ke Jawa Tengah, nanti kalau Jawa Tengah menang baru ke nasionalnya. berarti sibuk banget ya kayak tahun ini. Kalau boleh tahu nih apa sih Kak, ada tips nggak sih Kak untuk kakak, untuk anak muda yang mau jadi atlet taekwondo seperti kakak? Kalau yang buat anak muda yang udah ikut menekuni taekwondo ya jangan mudah menyerah aja sih. Soalnya kan kadang orang-orang yang baru setengah jalan, kadang kalau ada orang-orang yang temannya dikit, terus dia juga lesu jadi malas ikut latihan, itu jangan pernah sih. Soalnya saya dulu juga dari awal yang banyak teman sampai yang nggak ada teman, saya itu tetap fokus di taekwondo sih. Jadi kan nanti kan kalian mendapat hasilnya sendiri-sendiri. Kalau kakak sendiri pernah nggak sih Kak masa mau give up atau mau nyerah? Kalau nyerah itu sering ya, soalnya pas saya dulu di 2016 setelah PON itu kan saya udah kayak udah puas gitu loh. Jadi kayak di nasional saya udah pernah, terus di kayak PON itu kan kayak event nasional tertinggi di Indonesia ya. Jadi kayak mau apa lagi yang dicoba, walaupun saya itu waktu itu belum menang, kayak saya itu udah pengen menyerah, tapi dari support dari orang tua sih. Masa udah dapat ini ya, udahlah gitu ya Kak. Ya kayak udah apa lagi nih, mau nyoba apa lagi kayak. Ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah ini waktu yang kita tunggu-tunggu nih, yaitu ada Q&A. Tadi kan kita udah di awal acara udah ngumpulin beberapa pertanyaan Kak di Instagram kita. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang udah dikumpulin dari tim kreatif kami yang mau dipertanyakan kepada kakak. Ternyata orang-orang di luar sana juga banyak yang ingin bertanya kepada Kak Ade gitu. Nah ini ada pertanyaan yang pertama nih Kak, dari Kak Jennifer. Pertanyaannya itu kira-kira apa sih kejadian yang paling berkesan buat kakak selama bertanding di PON ke-20 ini? Kejadian yang paling berkesan itu kan saya di sana itu kan main sesuai rencana itu 3 kali ya. Nah yang pertandingan pertama yang sama kedua sebelum masuk final itu saya itu posisinya kalah duluan semua. Jadi saya itu ngejarnya di menit-menit detik-detik terakhir. Jadi itu paling berkesan sih. Saya kayak kalau dengar dari cerita teman kayak semuanya tuh pada bilang wah nanti kalah gitu itu. Terus saya bisa buktiin kalau Kakak bisa ya dari Ya. final ya Kak. Terus ini ada pertanyaan dari @dindana. Siapa yang selama ini kakak anggap sebagai pahlawan dalam kehidupan kakak atau orang yang menginspirasi kakak untuk menjadi atlet taekwondo? Kalau yang menginspirasi jadi atlet taekwondo itu nggak ada sih sebenarnya. Jadi kan kayak saya ikut taekwondo kan karena sebuah kayak kalau secara kasarnya kayak sebuah paksaan dari orang tua biar nggak main-main. Kalau kayak support system gitu dari orang tua sama nenek sih. Yang dari dulu kan saya sering mau berhenti. Jadi saya tuh mau lanjut lagi di taekwondo karena mereka sih. Support keluarga juga Ya. ya Kak? Terus pertanyaan dari Randy Setia, sejauh ini penghargaan apa saja yang sudah kakak peroleh? Mungkin selain yang di PON ke-20 mungkin. Selain PON, ya saya 2016 juga pernah ikut PON. Nah itu tapi saya dapat medali perunggu. Saya juga pernah mengikuti Popnas itu kayak PON tapi di tingkat pelajar. Saya juga pernah 2 kali dapat medali emas. Banyak sih, tapi saya agak lupa juga. Kayak Porprov gitu saya pernah ikut 2 kali. Saya pernah dapat medali perunggu sama yang terakhir 2018 saya dapat medali emas. Berarti udah banyak banget ya Kak? Ya saking banyaknya yang lain kalau lupa. Untuk pertanyaan dari @brian5,
bagaimana kegiatan taekwondo saat pandemi virus corona yang sedang maraknya? Kan kemarin kan corona kan banyak-banyaknya Kak, apalagi harus physical distancing. Kan kalau taekwondo kan physical touch ya Kak, itu gimana sih Kak? Ya pas waktu pandemi kemarin sangat berat sih ya, Mbak. Soalnya kan sesuai rencana PON itu seharusnya tuh 2020, jadi mundur setahun dan training center di Jawa Tengah itu kan juga harus dibubarin karena kan kita juga harus mengikuti peraturan dari pemerintah juga. Jadi kami itu latihannya ya ikut desentralisasi kasaran. Jadi kayak yang wilayah Solo nanti ya latihan wilayah Solo, nanti yang wilayah lain nanti ikut latihan wilayah lain gitu aja sih. Kalau sudah mulai TC-nya setahun sebelum PON itu tuh ketat banget sih. Soalnya kan kayak kejuaraan kan kita udah nggak ada, jadi kayak kita pengalaman mau tanding lagi tuh udah kayak agak lupa gitu loh, jadi agak susahnya itu sih. Tapi tetap latihan terus ya Kak? Atau pernah sempat nggak latihan karena corona ini? Sempat berhenti itu selama 4 bulan soalnya pas awal-awal dulu kayak parah banget ya, semua kan aktivitas kayak udah nggak boleh kemana-mana gitu sih. Jadi sempat 4 bulan nggak latihan ya? Jadi sebelum latihan itu kadang harus swab dulu kayak gitu kalau biar aman. Tapi memang kalau taekwondo ini harus dilatih itu minimal dia berapa kali sekali ya? Makanya minimal itu dia nggak boleh mandek berapa bulan gitu kalau taekwondo. Kalau taekwondo itu kalau menurut saya itu misal kalian udah secara rutin ikut latihan terus gitu, kalau kalian berhenti seminggu itu aja udah hilang semua sih. Ya udah kaku gitu ya? Iya, kayak kan taekwondo itu kayak kaki tangan semua badan itu main semua, jadi kaku pasti. Iya, itu dia tadi pemirsa jawaban dari Kak Ade untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian di Instagram kami ya. Itulah tentunya teman-teman sekalian sudah menyimak apa yang telah Kak Ade sampaikan kepada kita sekalian, dan tentunya pasti akan membantu teman-teman sekalian, apalagi buat yang atlet-atlet taekwondo gitu ya. Yang terakhir, boleh nggak Kak kasih pesan untuk anak-anak muda di luar sana agar dapat inspirasi menjadi seperti Kakak? Ya buat anak-anak muda yang lagi menekuni suatu bidang olahraga ataupun yang lain, kalau kalian udah menekuni satu itu ya jangan pernah berhenti lah. Pokoknya kalian harus menekuni pilihan kalian itu dengan maksimal mungkin, nanti kalian bisa meraih apa yang kalian inginkan. Yang pantang menyerah ya Kak ya pentingnya. Ya, tidak terasa ya sudah berapa menit kita berbincang-bincang dengan Kak Ade. Sayang sekali waktu kita menemani pemirsa sudah sampai di sini dan sudah habis ya. Tapi jangan sedih, kita masih akan hadir di episode-episode menarik selanjutnya. Iya, tentunya yang lebih menarik lagi gitu ya. Terima kasih Kak Ade yang sudah berkenan hadir bersama-sama dengan kami di sini, meluangkan waktu untuk datang ke Opsi. Sukses terus untuk karirnya, baik kuliahnya juga dan apapun yang kakak kerjakan. Ya. Maaf juga kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih. Terima kasih Kak.